Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang outline penjelasan teori difusi inovasi sendiri. Pertama adalah sejarah teori difusi inovasi. Kedua adalah model teori difusi inovasi. Jadi, difusi inovasi itu apa sih? Nah, menurut Rogers, difusi inovasi adalah the process by which innovation is communicated through certain channel over the time among the member of social system. Tokohnya sendiri merupakan Everett Rogers yang mendefinisikan difusi sebagai proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu. Nah, difusi sendiri adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru, sedangkan komunikasi didefinisikan sebagai proses di mana para pelakunya menciptakan informasi dan saling bertukar komunikasi. Di dalam pesan itu terdapat ketercemasan yang memberikan ciri khusus kepada difusi yang menyangkut ketidakpastian. Asal teori difusi inovasi dikembangkan oleh sosiolog dan ahli hukum Prancis, yaitu Gabriel Tarde dalam bukunya The Law of Imitation tahun 1903. Sedangkan Albert Bandura mengembangkan teori pembelajaran yang berakar pada prinsip-prinsip psikologi. Menurut Bandura, difusi inovasi dipandang sebagai model simbolik, persuasi, dorongan sosial, dan motivasi. Sedangkan menurut pendapat Elihu Katz dan Paula Zerveld melalui karyanya Personal Influence yang menyebutkan bahwa pendapat menerima informasi media dari media. Menurut Bandura, difusi inovasi dipandang sebagai model simbolik, persuasi, dorongan sosial, dan motivasi. Pertama adalah ketika seorang belajar mengenai inovasi. Kedua adalah ketika orang menerima inovasi atau perilaku baru. Ketiga, ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam suatu jaringan sosial, apakah ia mendorong orang lain untuk menerima inovasi tersebut atau menegaskan keputusan mereka untuk menerima inovasi. Akar teori difusi inovasi, imitasi atau meniru orang lain merupakan dasar dari teori difusi inovasi. Dan proses imitasi dapat dijelaskan dengan baik dengan menggunakan teori pembelajaran sosial atau social learning theory, yang juga memberikan dasar konsep yang kuat bagi teori difusi inovasi. Ketika seseorang belajar mengenai inovasi, orang tersebut akan menerima inovasi atau perilaku yang baru. Nah, tahapan yang ketiga adalah bagaimana sih seseorang yang berinteraksi dengan orang lain dalam suatu jaringan sosial, apakah ia akan mendorong orang lain untuk menerima inovasi tersebut atau menegaskan keputusan untuk menerima inovasi atau menegaskan keputusan mereka untuk menerima inovasi. Perspektif komunikasi massa teori difusi inovasi. Did the media make me do it? Adalah bagaimana maksudnya penjelasan mengenai penggunaan media yang disajikan di sebagian kecil dari teori seleksi yang dikembangkan dalam garis penelitian lainnya, yang juga tertarik pada bagaimana penonton menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Ingin melihat aplikasi apa yang dimiliki teori lain untuk kehidupan sehari-hari. Unsur utama difusi inovasi adalah A. Inovasi, B. Yang dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu, D. Di antara para anggota suatu sistem sosial. Inovasi adalah suatu ide, karya, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Ciri-ciri inovasi yang dirasakan oleh anggota suatu sistem sosial menentukan tingkat adopsi. A. Relative advantage atau keuntungan relatif. B. Compatibility atau kesesuaian. C. Complexity atau kerumitan. D. Triability atau kemungkinan dicoba. Yang terakhir adalah observability, kemungkinan diamati. Konsep teori difusi inovasi dalam perspektif komunikasi massa yakni ciri-ciri inovasi yang dirasakan oleh para anggota suatu sistem sosial yang menentukan tingkat adopsi. Triability, kemungkinan dicoba. Relative advantage, keuntungan relatif. Observability, kemungkinan diamati. Complexity, dan compatibility atau kesesuaian. Everett Rogers dan Floyd mengemukakan bahwa teori difusi inovasi dalam prosesnya ada 4 tahapan, yaitu 1. Pengetahuan, 2. Persuasi, 3. Keputusan, 4. Konfirmasi. Diffusion of Innovation Theory. Artikel berjudul The People Choice yang ditulis oleh Paul Lazar Benerson dan Gauder pada tahun 1944 merupakan titik awal munculnya teori difusi inovasi. Di dalam teori inovasi dikatakan bahwa komunikator mendapatkan pesan dari media sangat kuat mempengaruhi orang-orang. Inovasi penemuan lalu disebarkan melalui media massa. Difusi mengacu pada penyebaran informasi baru, inovasi atau proses baru ke seluruh masyarakat. Adopsi mengacu pada reaksi positif orang terhadap inovasi dan pemanfaatannya. Hubungan dengan proses adopsi dikemukakan oleh William, seperti dikutip Joseph A. DeViro 1997, diidentifikasi sebagai 3 tahap, yaitu tahap akuisisi informasi, tahap evaluasi informasi, dan tahap adopsi. Paradigma difusi klasik. Jadi, pertama, inovasi. 2, dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu. Ketiga, dari waktu ke waktu. Keempat, di antara anggota sistem sosial. Menurut penelitian Ryan dan Gross,
Karakter-karakter inovasi mempengaruhi tingkat adopsinya. Pertama, manfaat relatif mana inovasi dipandang lebih baik daripada gagas yang digantikannya. Kedua, kesesuaian sejauh mana inovasi dipandang konsisten dengan nilai-nilai yang ada pengalaman-pengalaman di masa lalu. Ketiga, kerumitan mana inovasi dipandang sulit untuk dimengerti dan digunakan. Keempat, kemampuan untuk dicoba sejauh mana inovasi mungkin dicoba secara terbatas. Kelima, kemampuan dapat dilihat sejauh mana hasil-hasil inovasi dapat dilihat oleh orang lain. Proses keputusan inovasi. Pertama, difusi penyebaran komunikasi. Homofili, heterofili, pengetahuan penerimaan kepada inovasi, keputusan aktivitas, persuasi, pembentukan sikap terhadap inovasi, implementasi penggunaan inovasi. Rogers menentukan 5 kategori pengadopsi. Adopter kategoris yang mengklasifikasikan individu atau unit lain membuat keputusan dalam tingkat inovasi, yaitu jenis-jenis pengadopsi. Pertama, inovator berani mengambil resiko. Kedua, pengadopsi dini atau tempat yang terhormat. Ketiga, mayoritas awal mengikuti tren. Keempat, mayoritas akhir berhati-hati. Kelima, orang yang ketinggalan atau tradisional. Teori difusi inovasi ini mengatakan bahwa suatu inovasi, misalnya gagasan, teknik baru, teknologi baru, dan lain-lain, memencar atau menyebarkan dalam pola yang dapat diperkirakan. Pertumbuhannya itu seperti teknologi sekarang dan teknologi yang akan muncul dalam waktu ke waktu, digambarkan dalam kurva S. Jadi, menurut Rogers, adopsi atau innovation curve itu pertama adalah seorang inovator menciptakan suatu ide atau produk. Ketiga, mayoritas pertama yang mengikuti produk tersebut. Opinion leader, early majority, late majority, laggard. Case study, example of successful diffusion. Apple iPod, for the first digital music player, became available in the US, and in 1998, in 2001, when Apple released the iPod, total digital music player sale had been plateauing at approximately 100 million for 3 years. By 2006, iPod sales had grown exponentially. Apple controlled more than 75%, 5 billion market. There were several factors that contributed to the enormous success of the iPod. Despite entering some 3 years later than its competitor, Apple was able to quickly gain traction in the emerging digital music player market by leveraging its considerable design and manufacturing experience, as well as the strong brand recognition already associated with its name. But perhaps more importantly, Apple benefited from the precious product of release by observing the behavior of innovators and early adopters who understood the technology and could articulate what they want from a digital music player. Apple was able to clearly define the consumer need for the first time as the ability to easily purchase, store, access, and enjoy music by framing and technology with a compelling value proposition and providing customer with a fantastic use experience. Apple set the imagination of the early and late majority and sales explode. Example of unsuccessful diffusion. Philips CD. The Philips Compact Disc Interactive Entertainment System (OCD) combined television and audio compact disc technology, an interactive system, and was expected to carry Philips' performance into 21st century. However, diffusion of the CD was much slower than anticipated. A key reason for this was that Philips failed to engage innovator and early adopter segment. Instead, focused their market strategy at the outset on the profile on the target customer, married with school-age children, technology advanced, and relative affluent. Additionally, at the time launch in 1991, the product was missing some of the value